Gus Nadir, Anda bergiat juga dan beraktivitas di Nahdlatul Ulama. Ya, Anda kenal betul Nahdlatul Ulama dari keluarga juga. Anda belajar dari berbagai pesantren. Ya. Relasi Anda banyak sekali dengan para kiai, baik kiai sepuh maupun kiai muda. Ya, saya sering nonton YouTube Anda di Denanyar, di Tebu Ireng, macam-macam lah. Saya melihat sekarang ini menjelang detik-detik pencoblosan pemilu, ada ambiguitas salah satu organisasi terbesar formal yang menaungi orang NU, yaitu PBNU. Ya. Di satu sisi kita saya misalnya dari dulu mendengar kampanye orang NU harus netral. Itu pun saya masih bertanya-tanya nih, netral itu seperti apa? Orang PBNU tidak boleh berpolitik, tapi di sisi lain kita lihat Mas Nusron Wahid aktif menjadi ketua pemenangan pemilu di 02 ya. Lalu itu gimana tuh di satu sisi? Kemudian misalnya kemarin ada pergantian atau pemecatan, saya nggak tahu istilah yang tepat kalau di NU, Kiai Marzuki Mustamar. Ya, dari Jawa Timur, salah satu basis NU yang sangat kuat dan sangat dihormati oleh banyak kiai di Jawa Timur, ya, karena mungkin dianggap beliau berpolitik, walaupun saya tidak tahu berpolitiknya itu seperti apa. Seperti kan tadi Anda bilang, berpolitik itu spektrumnya luas. Orang Islam itu ya harus minimal ngerti politik, bahwa dia menjadi politikus atau tidak, itu lain soal. Dan terakhir, saya lihat ada Ibu dengan hormat, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Beliau masih menjabat sebagai ketua Muslimat NU, kemudian ditunjuk sebagai tim pemenangan 02. Saya tidak tahu persis apa jabatannya, tapi sudah declare. Jadi saya ini sebagai ya seorang jurnalis gitu ya, orang yang ini bertanya-tanya, ini sebetulnya yang benar gimana ini, kok nggak jelas. Dan ketika saya ketemu dengan banyak teman teman saya kan banyak orang NU juga yang muda-muda, mereka juga bingung, Gus. Anda sebagai seorang akademisi, ya, orang yang lahir besar di NU, bagaimana menjelaskan ini, Gus? Ini pertanyaan berat-berat, saya balik ke Melbourne aja ya. Aduh, jadi gini. PBNU ya, itu terikat dengan Hitoh 1926. Yaitu Hitoh yang dimaksud dengan ketika NU mulai berdiri dulu tahun 1926, itu garis perjuangan yang oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, itu NU itu bukan organisasi politik. Gitu kan. Jadi pertama didirikan itu ini Jam'iyah gitu. Ini organisasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama, bukan menjadi partai politik dulu. Sempat pada satu masa dulu karena landscape politik NU berubah menjadi partai politik, setelah itu kemudian kembali lagi ke Hitoh 1926. Nah, tapi tafsiran terhadap Hitoh 1926 itu, kembali ke Hitoh itu sangat dinamis. Dulu itu tafsirannya adalah NU menarik diri, khususnya di zaman Orde Baru, ketika tekanan luar biasa, NU menarik diri dari semua partai politik waktu itu, fokus bangun pesantren, fokus ngaji, apa segala macam. Makanya lahirlah tokoh-tokoh sekali Gus Dur. Gitu. Dan itu diperkuat dengan Profesor Nurholis Majid, Partai Islam yes, Partai Islam no, ya? Betul. Ya, terus saya lanjutkan waktu itu, Islamnya khilafah no, gitu. Nah, terus kemudian di era reformasi NU mendirikan PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Yang artinya itu betul-betul diinisiasi sebagai anak kandung dari Nahdlatul Ulama. Karena kalau NU itu Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama, PKB itu kebangkitan bangsa. Gitu sebetulnya. Nah, jadi segaris lah dianggapnya gitu kan. Yang NU itu sayap keagamaan, PKB sayap politik. Tapi dan berhasil mengantarkan Gus Dur jadi presiden kan gitu ya. Betul. Tapi dalam perkembangan selanjutnya ternyata disadarkan bahwa orang NU itu nggak cuma di PKB.
Ternyata masih ada yang di Golkar, masih Banyak ada yang di sekali. P3 gitu. DPP. Sekarang pun juga di mana-mana gitu. Di PSI Orang NU di PKS aja banyak, Gus. banyak. Di PSI ada juga ya, di PSI ya. Ada. Oke. Terus kemudian tafsir hitohnya gimana dong? Iya. Apalagi 2019 kemarin PBNU itu membuat gol di masa injury time gitu ya. Itu Kiai Maruf Amin dicalonkan jadi wapres dan ternyata berhasil menjadi wapres sampai saat ini. Posisi beliau saat itu Rois Am gitu. Kemudian Gus Yahya terpilih menjadi ketua umum PBNU dan beliau menyatakan bahwa PBNU itu netral, tidak akan pernah ada capres cawapres dari PBNU. Dan itu dibuktikan di 2004 ini tidak ada satupun capres cawapres yang resmi dicalonkan NU. Karena memang NU bukan partai politik. Gimana menyalonkan kan gitu. Iya. Undang-undang kita mengatakan harus partai politik. Ada juga presidensial threshold kan gitu kan. Harus 20% dan seterusnya. Yang NU bukan partai politik tentu tidak akan bisa memenuhi presidensial threshold kan gitu. Dan dia bukan partai politik. Bukan partai politik. Gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi hito itu dianggap netral. Netral dalam arti tidak akan mencalonkan capres-cawapres. Yang kedua, kalau dulu itu yang karena sejarah tadi itu, PKB didirikan oleh para ulama NU, maka PKB itu mendapat hak privilege, gitu ya, dengan PBNU. Yang kemudian di masa Gus Yahya ini, PBNU ingin merangkul semuanya, nggak cuma dengan PKB. Sehingga kemudian ada orang Nasdem yang di PBNU, ada orang Golkar di sana, ada orang P3, dan seterusnya gitu. Tapi dalam prakteknya, ternyata dipahami yang disebut dengan hitoh dengan menjaga jarak dari partai politik, yaitu merangkul semua kecuali PKB. Nah, gitu. Jadi dari satu titik ekstrim, PKB mendapat hak privilege, tiba-tiba terjadi ketegangan-ketegangan pasca Muktamar di Lampung, terpilihnya Gus Yahya, dengan Caimin yang sebetulnya mereka itu sama-sama kuliah di UGM dulu gitu ya. Iya. Satu ini lagi, fakultas. Satu fakultas gitu. Terus juga dengan antara Caimin dengan Gus Ipul. Masih keluarga sepupuan. Bahkan saya kemarin waktu ziarah, makam kedua orang tua mereka berdekatan. Iya. Gitu. Nah, karena ketegangan PBNU dengan PKB itu, maka orang bilang, ternyata yang dimaksud hitoh itu merangkul semua kecuali PKB. Dan kalau nggak salah, Gus Ipul jadi bupati wali kota yang sekarang itu atas dukungan PKB. Mungkin gitu, saya nggak tahu. Tapi kira-kira begitulah. Nah, jadi timbul persoalan gitu ya. Nah, ternyata belakangan ini makin parah, Mas Butut ya. Saya mendengar kemarin itu di Surabaya dikumpulkan oleh PBNU di Hotel Bumi, pengurus Rois Am hadir, ketua umum hadir, Rois dan ketua Tanfiziah seluruh Indonesia, PW, PC. Rois dan ketua Tanfiziah. Ya. Berarti Kiai Akhyar ada? Kiai Miftahul Akhyar, ya ada. Hadir. Berarti Gus Yahya juga ada? Gus Yahya juga hadir. Gitu. Lengkap lah berarti? Lengkap. Dan saya mendapat informasi yang saya sudah cek, saya sudah tabayun ke sejumlah kiai sepuh yang hadir, bahwa memang ini menjadi masalah ketika retorika di luar adalah netral, ya, tapi ternyata lain di mulut, lain di pertemuan itu. Nah, dalam pertemuan itu ternyata ada dauh, instruksi atau apapun namanya, tidak tertulis, karena bukan keputusan organisasi resmi. Iya. Tapi menggerakkan struktur organisasi secara masif sampai ke bawah tadi itu, yaitu untuk mendukung calon 02, gitu. Nah, ini menjadi keresahan. Kenapa kemudian PBNU melanggar apa yang dia sampaikannya sendiri sebelumnya? Betul. Untuk kemudian tidak bermain politik praktis, bermain politik kebangsaan tadi, bukan politik kepentingan, apalagi politik kontestasi, gitu ya. Walaupun pengurus PBNU bisa mengatakan, loh kan kami tidak melakukan pertemuan di kantor, tapi di hotel, tidak ada instruksi secara tertulis segala macam. Tapi itu ngakalin fikih kalau kata orang dulu. Misalnya helah gitu. Itu hukumannya kalau Gusti Allah katanya dimasukin nerakanya di dalam tol. Ya, itu helah gitu. Kalau kiai desa dulu ngomong. Ya. Nah, tapi ini helah yang berbahaya buat saya, gitu ya. Kenapa? Karena yang pertama, ketika PBNU ikut terlibat, mau formal non formal, gitu ya,
mendukung pasangan entah mau 01, 02, atau 03, maka saya melihat bahwa civil society ini tidak lagi berdaya menghadapi pilpres segala macam. Kekuatan kritis di luar pemerintahan, ya, di mana NU menjadi bagian dari civil society, ini menjadi tumbang. Gitu ya. Satu. Yang kedua adalah, lebih parah dari itu, jika ada chaos, nauzubillah min zalik, mudah-mudahan tidak ada chaos, tidak, semua pemilu berjalan aman dan damai, ya, amin. Jika terjadi berbagai konflik kepentingan, ada orang kezaliman lah, ada kecurangan lah, ada upaya-upaya memaksakan satu putaran kah, ada tekanan macam-macam lah, ya gitu ya. Benar atau tidaknya wallahu alam. Kalau itu terjadi, konflik itu, maka NU yang selama ini menjadi salah satu elemen kuat perekat bangsa, pertanyaannya adalah apakah NU masih bisa dipercaya masyarakat untuk menengahi konflik-konflik politik, kepentingan politik pilpres itu. Ketika NU sudah menggerakkan strukturnya secara masif dari atas sampai ke bawah, mendukung pasangan calon tertentu. Jadi kayak tim pemenangan ya? I'm afraid so, gitu ya. Nah, jadi akhirnya kita kehilangan marwah NU. Betul. Ya, sebagai ormas yang merekatkan bangsa. Duh, saya ngomong gini merinding. Jadi iya, dan jumlahnya banyak sekali ya. Iya, dan ini bisa membelah masyarakat di bawah gitu. Lebih-lebih timbul pertanyaan, kalau NU mengeluarkan keputusan secara politik atau apapun namanya, selalu ada landasan fikihnya. Itu khas. Ya. Jadi waktu saya tanya dengan beberapa kiai sepuh yang Rois Suriah yang hadir dalam pertemuan itu, mereka juga bilang, kami tidak menemukan landasan fikihnya kenapa harus mendukung 02. Sementara yang 02 itu sama sekali tidak ada bau-bau NU-nya. Yang ada bau-bau NU-nya adalah 01, 03. Kalaupun mendukung 01, 03 yang ada bau-bau NU-nya, tetap ada landasan fikihnya dong yang disodorkan. Kan gitu kan? Gitu. Kan NU tidak bisa memilih berdasarkan kepentingan atau perasaan gitu. Ya karena kamu teman yang kita dukung. Enggak. Tapi kan ada dong. Ada landasan fikihnya. Nah ini landasan fikihnya ini yang tidak dijelaskan, yang kemudian menyulitkan para Rois Suriah wilayah dan cabang untuk menjelaskan kepada umat kenapa 02 gitu. Kenapa tidak memprioritaskan pasangan calon yang ada orang NU-nya. Iya. Di 01 ada Caimin, Zuriah dari pendiri NU, dari KB Samsuri, ada Prof Mahfud MD, meskipun belakangnya MD itu bukan Muhammadiyah loh belakangnya gitu ya. Gitu. Prof Mahfud yang kemudian sahabat dekat Gus Dur. Ya. Betul. Nah, sementara Prabowo Gibran yang memang bukan tradisinya, bukan ke sana gitu ya. Kenapa itu dipilih? Itu kan menjadi pertanyaan. Tapi buat saya terserahlah, pilihan-pilihan itu terserah. Tapi mau mendukung 01 sekalipun atau 03 sekalipun, marwah NU dipertaruhkan. Mau mendukung 01 atau 03 atau 02 siapapun mau dipilih, ketika NU lain di mulut, lain di aksi, dan kemudian mempertaruhkan nasib bangsa pasca pilpres, ya, itu menurut saya jadi persoalan. Mas Putut misalnya, ketika PBNU mendukung 02, kalau 02 menang, NU bisa ikut masuk. Mungkin mendapat posisi atau Allah alam, saya nggak tahu. Mungkin dapat konsesi-konsesi. Tapi siapa yang akan mengayomi 01, 03? Dulu itu NU ada di mana-mana. Di setiap calon, setiap apa akan ada. Ya. Orang menuduh, wah ini main 2 kaki, 3 kaki. Tapi sesungguhnya para kiai itu ingin mengatakan gini, siapapun yang menang, kami berarti ada unsur NU yang ikut membangun bangsa. Maka siapa yang kalah, kami akan ikut mengayomi. Karena kami juga ada di situ. Iya. Gitu. Tapi ketika sekarang difokuskan pada satu struktur, secara struktur, yaitu 02 saja misalnya, ya kalau menang bagaimana, kalau kalah bagaimana, gitu. Kalau konflik bagaimana, gitu. Ya itu. Nah itu yang jadi masalah. Kalau terjadi, mohon maaf saya potong, kalau terjadi konflik 01, 02 dan pendukungnya dan 03 gitu ya, kalau sudah jelas kemudian PBNU satu pilihannya, berarti nggak otoritatif untuk menerang, untuk jadi wasit, menengahi, kan? Ya, untuk jadi wasit tidak menengahi, gitu. Padahal NU khitoh tadi itu, gitu ya, kita kan menjaga kebangsaan kita. Nah. Betul. Apalagi maaf Gus Nadir, di awal-awal pengurus PBNU yang sekarang kan banyak memberi surat peringatan dulu, SP, surat peringatan. Kemudian kenapa ketika ada yang deklarasi atau bertemu dengan partai politik di kantornya, ya, betul. Atau masuk ke dalam tim ses itu beberapa orang harus cuti gitu ya, iya. Atau bahkan dimundurkan. Banyak yang disuruh mundur ya, dipecat lah. Bahkan ada yang dipecat segala macam gitu. Terus apa kita bisa bilang kalau struktur dari Rawis Am ketua umum sampai ke bawah itu
terlibat sekarang, apa mereka harus mundur semua? Nah, itu dia. Apa mereka cuti semua? Nah, itu. Gitu. Masa pengurus Ormas cuti? Ya gitu kan, segala macam gitu kan. Kan problem umat itu sepanjang hari, sepanjang saat kan. Siapa yang mengurusi umat jadinya? Iya. Gitu. Dan beberapa pengurus wilayah dan cabang yang saya temui itu mereka punya persoalan karena selama ini mereka sudah membangun komunikasi dengan semua elemen bangsa, memainkan peranan yang netral tadi itu. Sesuai dan instruksi dari PBNU. Iya. Tapi tiba-tiba sekarang harus difokuskan gitu. Sehingga mereka mengatakan terjadi kegambangan kalau kami bertemu dengan si Asip. Contoh. Ya. Minggu lalu itu saya mengisi, saya menjadi salah satu pembicara di Haul Gus Dur di Tebu Ireng. Ya, saya nonton videonya. Nah, hadir Yeni Wahid ya, dari 03, bahkan cawapresnya Prof Mahfud hadir di samping saya duduk di panggung. Orang langsung rame, begitu Prof Mahfud pasang foto itu, orang langsung rame, Gus Nadi 03 nih. Seminggu kemudian, Haul Den Anyar. Saya juga nonton. Di mana Cak Imin ada, karena memang Cak Imin keluarga Den Anyar. Anies datang. Ada juga. Anies Baswedan juga hadir. Gitu. Dan saya juga ada di panggung. Kayak Said Agil Sirat juga ya. Dan saya juga ada di panggung. Nah terus orang ramai lagi. Loh sekarang 01. Nah ini jadi orang jadi bertanya-tanya. Padahal menurut saya, ya saya tinggal menunggu haulnya yang dihadiri oleh Prabowo aja gitu. Ya kalau saya diundang sama bicara saya hadir juga gitu kan. Gak ada masalah gitu semua. Karena memang kita harus membina hubungan dengan semua orang. Kita mendialogkan persoalan bangsa ini. Sehebat-hebatnya kita, kalau hebat kita ya, kalau hebat gitu, tidak akan bisa menyelesaikan persoalan Indonesia ini sendirian. Betul. Ya, gitu. Dan NU memainkan peran yang penting. Nah, kenapa cantik, kok sekarang malah jatuh begini nih, Gus? Karena itu saya sudah matur dengan sejumlah kiai sepuh. Saya mau menggulirkan apa yang saya sebut adalah mari kita menjaga kembali marwah NU. Harus ada suara-suara lain yang didengar publik bahwa NU itu tidak semuanya mendukung paslon tertentu. Harus ada suara-suara yang didengar oleh elemen bangsa lain bahwa juga ada para NU di luar struktur, di luar PBNU yang kemudian masih ingin memainkan politik kebangsaan, bukan politik kekuasaan. NU itu kan ada 3 bagian. Pertama ada disebut dengan jam'iyah, organisasi PBNU. Ada namanya jamaah, ini kultural. Ada lagi sekarang kelompok ketiga yang muncul, fenomena, yaitu adalah orang yang tradisinya NU. Dia NU secara tradisi. Dia tidak bagian dari jamaah, dia tidak bagian dari jam'iyah. Contohnya adalah misalnya orang yang ikut maulid, tradisi NU. Oh saya itu Gus. Nah, itu kelompok ketiga. Yang tradisinya ber-NU. Tradisi ber-NU. Iya. Nah, jadi spektrumnya luas. Dan selama ini berjalan dengan sangat baik. Yang di jam'iyah oke, teruskan. Yang di jamaah oke. Yang kemudian ikut mauludan, ikut tahlilan oke. Tapi begitu tarawih maunya ikut yang Muhammadiyah 11 rakaat karena lebih ringkes. Gitu kan. Sama ya, itu juga. Nah, gitu ya misalnya. Nah, itu kan ada spektrum seperti itu. Gitu. Nah, semuanya ini kan harus turut menjaga khitoh 26 itu kan. Gitu. Semuanya itu harus dirangkul. Semuanya itu harus menjadi perkat bangsa. Tapi ketika kemudian jam'iyah bersikap seperti itu, jamaah siapa yang ngurusin? Terus orang-orang yang seperti Mas Putu tadi, ya tradisi ber-NU-nya. Dan itu banyak loh Gus, orang kayak saya ini. Ya. Yang baru, kalau saya sih ya alhamdulillah dari kampung udah ngaji lah. Tapi banyak yang ngajinya setelah kerja. Ya rata-rata juga ngaji di orang-orang Nahdlatul Ulama kan, karena lebih enak gitu. Dan guyonan, dan pulang itu bawa berkat makanan gitu kan. Betul. Nah ini sekarang mereka mau gimana gitu kan, jadi masalah. Apalagi orang bilang nggak ada makan siang gratis. Orang juga bertanya, apa sih yang didapat oleh PBNU? Konsesi-konsesi politik apa? Betulkah rumor yang ada bahwa NU akan dapat tambang, konsesi tambang? Misalnya? Dan itu kalaupun ada, apakah itu baik buat NU? Worth it kah gitu ya? Untuk ditukar dengan politik kekuasaan bukan kebangsaan dan menggadaikan marwah NU misalnya. Kalau benar itu ya, misalnya. Dan saya merasa bahwa kenapa sih retorikanya itu ternyata netral tapi ternyata tidak netral gitu. Mumpung belum terlambat gitu ya. Saya kira saya tidak mungkin menggurui Rois Am ya. Beliau kiai kita semua, guru kita semua. Tapi saya mengetuk kesadaran batiniah sahibul maqam. Rois Am itulah sahibul maqam, pemilik maqam Rois Am. Bukan sosok kayak Miftahul Ahyarnya, tapi
makomnya itu loh, makom Rois Am. Iya, iya, iya. Makom yang menaungi semua pihak, Semua. semua golongan. Betul. Ya. Makom yang mendoakan semua. Betul. Makom Orang yang dituakan. orang yang dituakan. Iya. Lagi-lagi saya merinding ngomong gini. Ya, jadi mohon tidak terpancing ataupun tidak hanya sekadar mendapatkan informasi-informasi sepihak yang kemudian beliau memutuskan untuk mendukung itu, memberikan instruksi semacam itu. Sampai ada kata-kata beliau, saya mohon sekali ini saja, sam'an wa ta'atan, tolong dengar dan taat pada saya. Sampai kata-kata itu keluar. Dan itu saya confirm dengan sejumlah pihak, keluar kata-kata itu dari beliau. Itu kan menunjukkan bukan hanya sekedar instruksi, tapi memohon. Seorang sahibul makom, pemilik makom seperti Rois Am, tiba-tiba, saya ngomongnya enak, ini saya merinding. Kok tiba-tiba kemudian mohon gitu dalam bahasanya. Atau untuk saya juga sebetulnya mau ngomong agak yang lebih rendah dari Ya, nggak usah. mohon, tapi nggak Nggak usah lah, usah. nggak sopan, Nggak sopan. adabnya nggak ada. Nggak ada. Memohon untuk anak buahnya gitu loh ya, di tingkat wilayah dan cabang itu mentaati dan mendengar dia gitu loh, mendengar beliau gitu. Rasanya itu bukan tradisi kita gitu. Gitu. Karena biasanya ya kalau Rois Am begitu sekali dawuh ya semua ngikut gitu. Iya. Tapi Atau dimintain fatwa. Iya. Iya kan? Tapi harus ada landasan fikihnya. Oke. Nah, itu yang kemudian jadi pertanyaan. Apa landasan fikihnya? Hanya mendukung paslon tertentu. Gitu. Satu itu. Dan apa landasan fikihnya untuk kemudian mendukung paslon tertentu ya? Iya. Terus apa landasan fikihnya untuk tidak netral, menurut Anda penting nggak? Nah, betul. Apa landasan fikihnya memprioritaskan paslon tertentu ketika paslon yang lain itu justru ada relasi kuat dengan NU, Betul. misalnya. Gitu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab, dijelaskan. Karena tradisi NU kan tradisi bahsul masail, tradisi mendiskusikan, mencari pemecahan persoalan Itu secara fikih. khas NU itu. Kalau tidak ada landasan fikihnya ya bukan NU kan begitu. Iya. Nah, jadi saya kira ini perlu kemudian menjadi wacana publik, menjaga marwah NU agar tidak terseret pada politik kekuasaan sesaat. Dan gini Gus Nadir, mohon maaf ya, manuver ataupun pergerakan semacam itu punya resiko yang cukup besar membingungkan umat. Ini juga bahaya. Saya saja yang tidak masuk dalam struktur, tidak bergiat di dalamnya aja bingung. Sebagai orang media, ini sebetulnya apa ya maksudnya ya? Kenapa bisa begini? Kenapa bisa berubah begini? Sementara sudah banyak yang dipecat, tapi kok kemudian ada pergerakan begini? Dan apalagi ketika mendengar tadi ada pertemuan di Surabaya, saya yakin Anda seorang akademisi sekaligus masih memegang teguh etika santri, ya, tabayun, dan kemudian dikonfirmasi, makin nggak jelas. Ini mohon maaf, terus bagi para anak-anak cabang, ranting dan sebagainya itu gimana itu nanti jadinya? Ya, itu yang menjadi pertanyaan ya, menjadi pertanyaan. Kenapa? Karena prinsip tadi NU yang ada di mana-mana, gitu ya, yang mengayomi semua pihak, yang kalah tidak merasa dilangkahi, gitu, yang menang tidak jadi jumawa. Itu kan tugas NU membimbing umat seperti itu. Ya. Dan tugas-tugas kebangsaan seperti itu, merawat kebinekaan tunggal kita itu, merawat perasaan-perasaan secara psikologis anak bangsa yang habis kontestasi dan harus bisa rukun kembali gitu ya. Betul. Itu akan gagal dimainkan. Peran-peran itu akan gagal dimainkan oleh PBNU kalau PBNU sudah secara masif menggerakkan strukturnya. Gitu. Dulu itu ya Mas Putut, pimpinan PBNU punya preferensi pilihan pribadi. Betul. Ya. Dari mulai Kiai Haji Musadi, Kiai Said Agil Sirot, ya. pernah. Ya. Tetapi kan tidak menggerakkan struktur secara masif. Dan tidak hanya satu calon. Gitu. Dulu ketua umumnya Kiai Said sempat mendukung Prabowo di 2014. Kiai Asadnya wakil ketua umum mendukung Jokowi gitu ya. Betul. Nah, dan itu membuat pilihan-pilihan di bawah gitu. Dan lagi-lagi itu tadi, itu memang strategi NU yang masuk kemana-mana. Tapi ketika mengkerucut kepada satu calon tertentu, lebih-lebih calon tertentu itu di backup oleh penguasa dan ternyata tidak ada bau-bau NU-nya, gitu. Itu tim pertanyaan kan gitu. Iya. Iya.
Lawang mendukung yang ada bau-bau NU-nya saja bisa dipertanyakan kok gitu. Ya, betul. Kan gitu. Makanya, kan? Ya. kalau saya ringkas, ada 3 problem besarnya berarti Gus Nadir. Yang pertama adalah kenapa tidak konsisten dengan apa yang sudah diucapkan dan dilakukan, ditertibkan. Betul. Kan banyak yang kena penertiban tuh. Iya. Ya, Kan dapat SP, surat peringatan. Surat peringatan bahkan sampai mungkin dipecat ya. Surat cinta istilahnya. Kemudian yang kedua adalah kenapa kemudian memilih paslon tertentu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana ini menjelaskan kepada umat. Ya. Nah, itu 3 hal ini yang agenda pentingnya ini. Ya. Dan saya kira seperti tadi, kalau ketika kita menggerakkan wacana untuk menjaga marwah NU, kita bukan mengkritik Rois Am ataupun ketua umum gitu ya. Kita sedang memainkan peran bahwa sebagai santri, sebagai jamaah, sebagai orang yang ikut memiliki NU, ya, bahwa bukan ini loh yang diniatkan Hadatus Syekh ketika mendirikan NU, gitu ya. Gitu. Jadi dan para orang tua kita itu lebih paham dari kita, gitu. Tapi bukan berarti kemudian mereka maksum, tidak ada dosa, tidak selalu benar pesannya, gitu ya. Sebagai santri yang baik, sebagai anak yang baik, ya tentu ikut menjaga agar orang tua tidak melakukan kesalahan. Ya. Walaupun saya pribadi mengatakan ijtihad politik itu ya sebagaimana umumnya ijtihad. Kalau salah ya 1 pahala, kalau benar 2 pahala. Ya. Tetapi dampaknya, efeknya itu kan akan luar biasa, gitu ya. Akan ada sekarang aja setiap yang komentar berbeda netizen akan mencaci maki. Saya suka membayangkan, saya tidak akan bisa terima ketika Rois Am nanti dicaci maki oleh pihak dari tim sukses paslon lain. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana lukanya hati kami para santri kalau para kiai-kiai sepuh kami, baik tingkat Rois Am atau para Rois Surya yang mengikuti instruksi tadi itu, akhirnya dibentur-benturkan satu sama lain. Ya mohon pikir panjang lagi lah, ya, gitu. Yang mana yang lebih maslahat untuk kedepannya? Ya. Apakah konsesi-konsesi yang jika benar itu terjadi, konsesi tambang kah atau apalah gitu ya, itu cukup penting kemudian untuk NU menurunkan marwahnya misalnya. Ya saya tidak punya jawaban yang pasti, ya kita serahkan kepada Rois Am dan ketua umum. Tetapi sebagai santri dan warga NU biasa, saya kira perlu ada wacana untuk mengatakan mari yuk kita kembali menjaga marwah NU, dan sekaligus menyampaikan kepada publik bahwa masih ada loh suara-suara NU kultural yang bukan di struktur, yang masih concern dengan menjaga bangsa ini, masih concern dengan politik kebangsaan, bukan politik kekuasaan. Nah, terakhir Gus Nadir, karena hampir 1 jam. Ya. Idealnya menurut Gus Nadir dalam situasi seperti ini, iya, sudah ada instruksi itu, gitu. Apa sebaiknya? Anda kan seorang akademisi ya, dan warga Nahdien berhak lah, punya otoritas juga secara keilmuan ya. Apa yang sebaiknya segera dilakukan oleh PBNU dalam situasi seperti ini? Ya, kalau tadi PBNU ya menurut saya kita berharap segera mengoreksi kebijakannya. Tapi untuk PWNU dan cabang-cabang di bawah yang mendapat dauh tadi semacam itu, saya ingin mengatakan begini. Itu bukan keputusan resmi organisasi. Karena tidak ada pernyataan tertulis SK, kop surat, nama. Meskipun itu keluar secara lisan. Itu lebih mengerikan karena dikumpulin. Ya, artinya gini, kalau mereka tidak mentaati itu, maka diam saja. Ya. Tidak bisa dianggap melanggar keputusan organisasi. Betul. Karena tidak ada teks keputusan resmi. Tapi diam dalam konteks ini selemah-lemahnya iman, Gus. Betul nggak sih? Saya kira. Bukankah sebaiknya bersuara untuk memperbaiki? Ya. Atau gimana sih? Saya mohon maaf, nggak tahu tradisi di dalam NU. Maksud saya gini. Jadi secara organisatoris, kalau mereka diam, tidak melakukan apa yang diperintah, mereka tidak melanggar keputusan organisasi. Karena tidak ada instruksi tertulis kan, tidak ada SK tertulis yang pakai kop surat, pakai stempel bahasa segala macam gitu. 1. Kalau mereka bersuara, gitu ya, diam saja tidak melanggar, gitu. Apalagi mereka bersuara dengan mengajukan itu tadi, menjaga marwah NU dan menjaga kembali ke Hitos 26.
gitu. Itu lebih baik berarti? Itu lebih baik. Oke. Bersuara, dan saya kira orang akan mengatakan bahwa, loh ini justru sesuai dengan spirit NU berdiri kembali ke Hitos 026. Gitu. Nah, masalahnya adalah apakah mereka berani bersuara atau tidak. Oke. Tapi keresahan itu nyata. Keresahan itu ada. Iya, iya. Ketika para kiai sepuh, para roi surah di berbagai wilayah yang saya datangi sekaligus tabayun dan matur untuk menyampaikan ini ke publik, mereka mengatakan bahwa di NU ini tingkat keputusan tidak semata-mata keputusan organisasi. Betul. Gitu. Di NU ini jamiyah dengan jamaah, ya itu selalu beririsan. Belum tentu keputusan jamiyah itu akan diikuti oleh jamaah. Betul. Banyak sekali keputusan-keputusan PBNU yang tidak ditaati di bawah, malah jamaah mentaati keputusan kiai lokal. Betul. Seperti itu. Betul. Kiai kampung lah istilahnya. Gitu. Jadi memang tidak otomatis gitu ya. Jadi paslon tertentu yang kemudian merasa didukung PBNU nggak usah GR juga gitu. Gitu. Karena di NU itu unik. Tidak ada garis komando seperti di militer atau di organisasi modern gitu ya. Ada irisan jamiyah dengan jamaah. Nah, karena itu saya juga berharap para kiai sepuh ketika mengingatkan saya soal itu, irisan jamiyah dengan jamaah, ya bagaimana fokus mereka adalah menjaga keutuhan bangsa. Itu jauh lebih baik. Gitu. Mari sama-sama kita jaga pemilu berjalan dengan aman, damai, dan kemudian NU bisa memainkan peran-perannya untuk menjaga keutuhan bangsa ini. Memang betul sih Gus, ada jamiyah, ada jamaah yang belum tentu seturut dengan itu. Memang betul. Tetapi bagaimanapun pengurus besar Nahdlatul Ulama adalah pengurus organisasi resmi. Punya landasan etis yang mesti dipegang. Landasan etis inilah kan yang bisa menggerakkan gitu. Nah, kalau landasan etis ini tidak ada, mohon maaf, berarti kan menimbulkan sekian banyak tanda tanya dan kecurigaan. Itu yang saya kira tidak baik. Gitu. Saya sepakat. Tanpa perlu saya tambahi, karena kalau saya tambahi saya jadi tidak etis juga. Saya sepakat. Pernyataan itu. Iya. Ya karena bagaimanapun juga saya bilang sama sejumlah gus-gus dan para kiai yang berdiskusi dengan saya soal ini juga, bagaimanapun adab kita utamakan, gitu ya. Oke. Tapi pada saat yang sama kepentingan bangsa juga harus menjadi prioritas. Gitu. Jangan atas dasar adab kita tidak mau bersikap, gitu. Betul. Gitu. Maka kemudian kita akan mendiamkan kemudaratan yang akan terjadi, dan ini menurut saya bukan hanya tidak beradab, tapi biadab. Gitu. Iya, maksudnya kalau ada orang yang mau menuju ke kecelakaan, kita tahu di situ ada jurang, kan nggak mungkin kita nyun sewu atau membiarkan nggak sopan. Ya. Dalam bahasa usul fikih itu disebut saduz zariah. Kita menutup celah atau pintu menuju keburukan. Itu saduz zariah. Jadi kalau misalnya kita lihat ada pintu-pintu kejelekan di sana, ya, ada lubang di balik pintu, ada orang membuka pintu, ya kita tahan. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan prinsip itu tadi, PBNU khususnya bisa kemudian melihat lebih jauh lah ya kepentingan bangsa ini. Mudah-mudahan seperti itu. Bahwa mereka punya argumentasi, iya. Bahwa mereka punya data-data, iya. Bahwa mereka punya preferensi, iya, gitu ya. Tapi ya data bisa diadu data. Preferensi bisa dibahas dengan preferensi yang lain. Tetapi kepentingan bangsa kita harus sepakat semua. Oke. Gitu. Gus Nadir, terakhir sekali silakan saya beri Anda kesempatan untuk bicara kepada terutama begini, karena Anda ini kan unik posisinya, akademisi, santri, nggak terlihat ada di mana begitu ya. Kalau mungkin kiai yang lain yang bersuara itu kan nanti, wah ini paslon ini nih karena PKB atau ini karena ikut PDI dekat dengan Anda kan punya posisi yang unik dan sangat otoritatif. Saya partai mojok gitu ya. Tapi posisi seperti Anda ini kan banyak sebetulnya. Nah, betul. Silakan gimana seruan Anda untuk orang-orang yang posisinya seperti Anda dan terutama semoga didengarkan oleh kaum Nahdien yang muda-muda dan kaum Nahdien yang ada di bawah, lapis bawah. Silakan. Menjaga marwah Nahdlatul Ulama itu adalah bagian
dari kita melanjutkan spirit dibentuknya Nahdlatul Ulama tahun 1926. Ada nilai etis di sana, ada nilai perjuangan, ada nilai cinta kepada kebangsaan. Politik kebangsaan bukan politik kekuasaan. Tapi ketika kemudian Jam'iyah atau pengurus besar Nahdlatul Ulama secara non formal menggerakkan strukturnya secara masif untuk mendukung paslon tertentu, maka kemudian resikonya luar biasa. Resiko yang pertama adalah marwah NU dipertaruhkan, ikut cawe-cawe secara politik, dan kelanjutan dari itu yang kedua, NU akan gagal memainkan perannya sebagai penjaga rumah bersama ini ketika terjadi konflik kepentingan, ketika terjadi chaos, yang mudah-mudahan tidak terjadi. Nah, saya menyerukan kepada para kiai, para masyaikh, kepada para alim ulama, kepada para gus, ya, para ning, para bunyai, mari kita bersuara mengingatkan agar kita kembali menjaga marwah NU. Silakan teruskan politik kebangsaan kita. Preferensi politik pribadi silakan diteruskan juga. Tapi mohon jangan menggerakkan struktur NU dari PBNU, PW, dan PC sampai ke bawah hanya untuk mendukung paslon tertentu. Terlalu mahal harganya buat bangsa ini. NU sebagai bagian dari civil society, masyarakat sipil, terlalu mahal harganya untuk masa depan NU. Hidup tidak berhenti di pilpres. Peluang-peluang untuk membangun peradaban, peluang-peluang untuk membangun komunitas, peluang-peluang untuk membangun anak-anak bangsa menjadi hilang ketika NU nanti tergerus oleh sikap-sikap politik yang partisan. Belum terlambat, mari kita gulirkan wacana untuk kembali menjaga marwah NU itu. Saya Nadir Shah Hussein, saya warga NU biasa. Saya sangat berharap agar seruan ini bisa bergulir dan kita bagian dari tawasau bil haq wa tawasau bis sabr wa tawasau bil marhamah. Ya, demikian. Terima kasih Mas Putut kesempatannya. Saya merinding sekali teman-teman, karena saya termasuk orang yang tidak bisa membayangkan Indonesia tanpa NU, sebagaimana saya tidak bisa membayangkan Indonesia tanpa Muhammadiyah. Terima kasih Gus Nadir. Semoga ini semua cepat ada jalan keluarnya. Ya, karena ya saya setuju dengan Anda. Sebaiknya Nahdlatul Ulama menjaga perekat kebangsaan ini. Terima kasih sekali lagi. Teman-teman, itu saja. Sampai ketemu lagi dengan tamu saya selanjutnya. Matur nuwun, Gus. Ya, makasih.